Karena dulu junjungannya itu dibully kalau ada banjir di Jakarta. Ya kalau yang di Jakarta dulu memang pantas dibully kok. Sudah tahu Jakarta itu banjir, sudah diberi cara untuk mengatasi banjir. Normalisasi sungai, malah diganti namanya dulu, naturalisasi. Udah diizinkan ya sudah, naturalisasi konsepnya gimana? Tetap nggak dijalankan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, biar lambat asal selamat, takkan lari gunung dikejar. Yang artinya kurang lebih mengerjakan segala sesuatu dengan cermat, teliti, dan tidak terburu-buru. Nah, ini cocok untuk karir politik, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka atau Mas Gibran yang sudah digadang-gadang akan maju pemilihan gubernur di Jawa Tengah atau maju di pemilihan gubernur di Jakarta. Bahkan ada yang menyebut jadi cawapres saja. Ya wajar-wajar saja, wajar menurut saya, karena Mas Gibran ini kan putra Presiden Jokowi. Jadi ya banyak orang kemudian berharap agar Mas Gibran bisa mengikuti jejak politik atau karirnya itu seperti Presiden Jokowi. Tapi kalau saya itu tidak setuju kalau sekarang atau nanti 2024 Mas Gibran dimajukan untuk pilgub entah di Jateng, entah di Jakarta, apalagi cawapres. Katanya juga umurnya belum nyampe kok. Mengapa saya kok tidak setuju? Apakah karena Mas Gibran jelek kualitasnya? Enggak. Mas Gibran ini punya potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat. Kebijakan-kebijakannya di Solo sekarang ini baik dan membuat Solo berkembang menjadi lebih baik. Banyak hal kemudian diperbaiki dan dikembangkan. Dalam segi budaya, Mas Gibran kemudian memperbaiki atau membantu revitalisasi Pura Mangkunegaran. Dan sudah selesai, sudah menjadi lebih baik. Dan sekarang sedang proses untuk perbaikan Kasunanan Surakarta. Ini kan untuk mengembangkan budaya. Dalam segi wisata, ya Pura Mangkunegaran, juga Kasunanan Surakarta itu, juga Pasar Gede, itu juga untuk mengembangkan pariwisata sehingga semakin banyak orang mau datang ke Solo. Juga Mas Gibran kemudian mengkonsep kebun binatang Juruk yang di Solo menjadi seperti taman safari gitu konsepnya. Pas sudah pernah berkunjung belum? Kalau belum, ayo. Ini malah promosi. Tapi itu baik, konsep yang baik yang membuat wisatawan kemudian banyak datang ke Solo. Selain itu, banyak event internasional yang dipercayakan pada Solo juga berhasil dengan baik. ASEAN Para Games sudah selesai dengan baik dan sekarang persiapan untuk Piala Dunia U20. Ini pun dipersiapkan dengan baik pula, paling tidak setahu saya loh ya. Atau yang dikatakan oleh pemerintah kota Solo. Selain itu juga Mas Gibran ini kan dekat dengan Ibu Megawati dalam berbagai kesempatan, di foto dekat dan lain sebagainya. Juga kemudian diangkat seolah ke level nasional, bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, misalnya pernah bertemu Pak Anies, pernah bertemu Pak Ganjar yang sedang ramai diisukan akan menjadi capres begitu. Nah itu kan membuat kemudian nama Mas Gibran semakin tinggi dan kebijakannya menata kota pun itu juga ada Kampung Semanggi, di mana dulu yang agak kumuh begitu sekarang diperbagus dan diperbaiki. Itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Mas Gibran membuat Solo berkembang. Semakin banyak wisatawan datang, budaya pun tidak ditinggalkan. Ya kan bagus kan? Tapi ya mengapa kok saya kemudian belum setuju atau tidak setuju kalau Mas Gibran 2024 diajukan dalam Pilgub Jakarta maupun Jateng? Ya karena terlalu cepat saja. Mas Gibran itu jadi wali kota baru tahun 2021. Masih banyak hal yang harus dipelajari, masih banyak hal yang harus kemudian dilakukan agar potensi hebatnya untuk menjadi pemimpin di masa depan sungguh-sungguh muncul dan tidak layu sebelum berkembang. Takutnya kalau buru-buru nanti justru terlalu banyak beban, apa-apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin masa depan menjadi kurang dipelajari. Apa yang perlu dipelajari dalam kacamata saya? Yang pertama, Mas Gibran mungkin perlu kemudian
belajar untuk mengerjakan sesuatu yang biasa, sederhana, rutin, tetapi itu penting untuk masyarakat. Yang tadi saya sebut, misalnya Pura Mangkunegaran, kemudian Kasunanan Surakarta, Kebun Binatang Juruk, dan lain sebagainya, itu kan bangunan yang besar, gede, juga kemudian dulu pernah meningkatkan toleransi ketika ornamen Natal dipasang di sekitar balai kota Solo, dan lain sebagainya. Itu kan yang diliput, yang kelihatan. Tetapi hal-hal sederhana misalnya seperti perawatan jalan, perawatan gorong-gorong, itu juga harus diperhatikan gitu loh. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, kayaknya ini agak seolah terabaikan daripada kemudian membuat karya-karya yang besar. Mengapa begitu? Ya coba saja, berkelilinglah ke kota Solo, ke jalanannya. Akan kelihatan ada yang bergelombang, ada yang berlubang, dan itu nggak cuma yang jauh dari pusat kota ya, dekat-dekat pusat kota saja juga ada seperti itu. Apalagi kalau hujan, nah sudah, ruas jalannya beberapa sudah tergenang dan lain sebagainya. Maka seolah perawatan jalan, lalu perawatan gorong-gorong itu seolah terabaikan dan mengerjakan sesuatu yang besar yang kemudian terliput oleh media. Maka harus belajar untuk mengerjakan hal-hal sederhana. Janganlah yang besar-besar saja, tapi yang kecil-kecil kemudian tidak dilakukan. Mengapa saya katakan ini juga? Karena keluhan masyarakat banyak yang itu mengeluh soal jalan tidak rata, mengeluh soal jalan berlubang, mengeluh soal gorong-gorong. Ya walaupun gorong-gorong mampet juga karena ada yang buang sampah sembarangan sih. Tapi itu kan hal rutin yang seolah selama Mas Gibran jadi wali kota kemudian terabaikan karena keluhan terus muncul. Dan ketika kemudian ditanyakan kepada Mas Gibran, jawabannya selalu masih menunggu dana, menunggu kemudian ada uang untuk melakukan perbaikan itu. Ya memang butuh dana, ya memang kalau mau perbaikan butuh uang. Tetapi perlu prioritas pendanaan untuk itu agar hal sederhana, hal kecil yang mungkin tidak terliput media itu tetap dilakukan dan masyarakat Solo juga mendapat kepuasan, jalannya rata, gorong-gorongnya baik sehingga tidak menggenang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlu belajar juga soal komunikasi ketika membuat kebijakan. Ya ini kayaknya seperti Pak Jokowi ya, yang kadang komunikasinya tidak baik dalam membuat kebijakan. Nurun kayaknya ini. Komunikasinya lo ya, bukan kebijakannya. Ini terlihat dalam kasus kenaikan PBB di Solo. Karena ada yang naik sampai 400% dan lain sebagainya. Tidak ada komunikasi. Sebenarnya alasannya masuk akal. Solo kan semakin berkembang, kemudian harga tanah, harga aset, harga properti itu juga pasti mengikuti. Maka juga pajaknya pasti mengikuti. Nah itu jelas, sebenarnya wajar-wajar saja. Tetapi karena tidak pernah dijelaskan, resistensinya atau penolakannya begitu kuat, maka akhirnya kebijakan ini dibatalkan. Ya kan itu karena komunikasinya kurang baik. Bahkan mantan wali kota Solo, Bapak F.X. Hadi Rudiatmo atau Pak Rudi juga mengkritik Mas Gibran dalam hal ini. Maka perlu belajar untuk berkomunikasi dalam membuat kebijakan. Dan yang terakhir bagi saya yang perlu dipelajari oleh Mas Gibran adalah bagaimana memberi solusi atas permasalahan warga. Memang sudah banyak yang kemudian dilakukan, tetapi peristiwa banjir Solo 16 Februari 2023 bagi saya itu kesempatan belajar bagi Mas Gibran. Jangan-jangan saya mengatakan tidak setuju itu karena ada banjir ini. Yo enggak. Memang ada banyak sih itu kemudian yang membuli Mas Gibran karena ada banjir. Ya rata-rata dari pendukung mantan gubernur Jakarta yang sekarang nyapres itu loh. Lah kok saya bisa tahu? Lah sering membanding-bandingkan dengan Jakarta kok kalau komen-komen gitu. Katanya ini banjir, berarti pemimpinnya tidak berkualitas dan lain sebagainya. Kayak balas dendam. Karena dulu junjungannya itu dibully kalau ada banjir di Jakarta. Ya kalau yang di Jakarta dulu memang pantas dibully kok. Sudah tahu Jakarta itu banjir. Sudah diberi cara untuk mengatasi banjir. Normalisasi sungai. Malah diganti namanya dulu. Naturalisasi. Udah diizinkan ya sudah. Naturalisasi konsepnya gimana? Tetap nggak dijalankan. Tahu-tahu muncul sumur resapan, ya toh muncul sumur resapan yang sukses menyerap anggaran tapi bukan air. Ya karena itu sebenarnya kok dulu kalau ada banjir di Jakarta, kemudian banyak yang mengkritik dan lain sebagainya. Nah Mas Gibran seharusnya tidak seperti itu.
Mas Gibran harus memberi solusi atas permasalahan banjir ini. Mengapa saya katakan demikian? Bencana banjir ini bukan berarti Mas Gibran tidak bisa memimpin, bukan. Tetapi ini kesempatan untuk kemudian menunjukkan bahwa Mas Gibran pun bisa memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang ada. Lihat saja Presiden Jokowi. Pada tahun 2007 saat jadi wali kota Solo, Presiden Jokowi juga mengalami banjir besar. Desember 2007, Pak Jokowi jadi wali kota Solo tahun 2005. Solo banjir besar, tapi kemudian diberi solusi sehingga kemudian Solo tidak lagi banjir besar seperti Desember 2007. Saat jadi gubernur Jakarta, Desember 2012 sampai Januari 2013, Jakarta banjir besar. Tetapi kemudian berupaya dengan macam-macam hal, normalisasi sungai, bikin embung, ngeruk sungai, dan lain sebagainya. Akhirnya banjir Jakarta berkurang. Itulah memberi solusi. Bahkan saya jadi presiden pun ada COVID, ya kan? Jadi masalah itu bukan berarti orang yang memimpin itu kemudian jelek, enggak. Tetapi masalah itu justru ada untuk bagaimana melihat pemimpin itu menyelesaikan masalahnya, memberi solusi untuk menunjukkan dia pemimpin yang baik atau bukan. Maka banjir Solo kemarin jadi kesempatan Mas Gibran untuk kemudian meningkatkan level bahwa Mas Gibran seorang yang pantas untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Karena itu biar lambat asal selamat. Takkan lari, gunung dikejar. Tidak perlu terburu-buru untuk mengangkat Mas Gibran ini ke level yang lebih tinggi. Biarkan belajar banyak dulu di Solo, menyelesaikan masalah di Solo, memperbaiki Solo dengan baik, dan tidak mewariskan masalah. Masa masalah diwariskan? Malu dong. Ya itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga memberi inspirasi baik untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.